Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Rudiana. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Negeri Malang, jurusan IPS. Nomor peserta PPG saya adalah 20150295858279. Sedangkan nomor induk mahasiswa saya adalah 203174743649. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, jangan lupa kalian isi absen ya di link yang sudah Bapak bagikan. Di absennya sendiri kalian cukup isikan nama kalian saja ya. Cukup isikan nama kalian. Nah, setelah itu nanti tinggal dikirim aja ya. Ya, terima kasih kalau sudah isi absen. Kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi lembaga sosial. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Coba pimpin doa. Belajar alangkah baiknya belajar berdoa. Ya, terima kasih setelah berdoa ya. Jangan lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Kemudian sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk materi hari ini adalah fungsi-fungsi daripada lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu ada berapa jenis? Jenis lembaga sosial terdapat 5 jenis lembaga sosial yang utama, diantaranya sebagai berikut. 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga pendidikan, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga agama, 6. Lembaga politik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang lihat di layar HP kalian, ya, itu kompetensi dasar dan juga materinya. Kompetensi dasarnya adalah 3.2 dan 4.2, yaitu mengenai interaksi sosial yang kemudian melahirkan lembaga sosial. Kemudian untuk materi intinya adalah lembaga sosial, pengertian, jenis, fungsi, ya. Dan untuk KKM-nya ataupun nilai yang harus kalian capai ketika pembelajaran kali ini adalah nilainya adalah 70. Ya. Jadi kalian diharapkan untuk sampai pada nilai tersebut. Ya, muncul tidak gambar di layar HP kalian? Lihat ya, itu judulnya adalah peran dan fungsi lembaga sosial. Nah, itu dapat dilihat, itu berupa PowerPoint. Ya, mungkin bila mana ada yang bisa melihat di layar HP-nya, di sana ada gambar-gambar ya, dan juga ada tulisannya. Nah,
Nah, tadi sudah teman kalian menyebutkan di bagian pembuka jenis-jenis lembaga sosial. Nah, di sana ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan, ada lembaga ekonomi, dan ada lembaga agama, serta lembaga politik. Nah, yang pertama adalah lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga adalah lembaga yang disebut sebagai unit sosial paling kecil di masyarakat. Lembaga keluarga ini tercipta dari eh, perkawinan ataupun ikatan darah. Nah, makanya disebut sebagai keluarga. Nah, lembaga keluarga tersebut terbagi menjadi dua, yaitu keluarga kecil atau keluarga inti, dan keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, di sana ada gambarnya ya, gambar keluarga. Muncul tidak? Ya, muncul. Ya, bagus ya kalau muncul. Berarti koneksi internetnya sedang bersahabat. Nah, selanjutnya ada keluarga batih atau keluarga luas. Bahasa Inggrisnya adalah extended family. Ini adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti, yaitu tadi ayah, ibu, dan anak, dan ditambah oleh kakek, nenek, paman, bibi, keponakan, dan lain-lain. Nah, gambarnya ada di sana itu mengenai keluarga batih atau keluarga luas. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi daripada lembaga keluarga. Dia perhatikan. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi biologis atau fungsi reproduksi. Artinya, ini adalah fungsi untuk menambah keturunan. Nah, lihat di sana gambarnya ada gambar orang yang punya bayi. Ya, itu gambar bayi. Nah, berarti fungsi keluarga itu adalah menambah jumlah keturunan. Bayangkan kalau misalkan tidak ada yang menikah, mungkin penduduk bumi akan hilang ya, karena tidak ada orang yang punya keturunan. Nah, fungsi yang kedua daripada lembaga keluarga itu adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Lihat di sana gambarnya ada orang yang pakai masker ya, itu salah satu fungsi proteksi yang dianjurkan oleh keluarga ketika di musim pandemi ini. Kita keluar rumah wajib pakai masker. Kemudian fungsi lembaga keluarga yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Ya, di dalam keluarga itu adalah tugas seorang ayah yang melakukan mencari nafkah atau melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan alias kebutuhan kegiatan ekonomi. Nah, di sana gambarnya orang sedang bekerja. Kemudian ada fungsi edukatif. Ya, fungsi edukatif ini keluarga mengajarkan kepada kita mengenai hal-hal yang sederhana seperti cara berbicara, cara berpakaian, kemudian cara untuk sopan santun. Kemudian ada fungsi sosialisasi ya yang di dalam lembaga keluarga ini. Lihat di gambarnya itu cara kita sopan santun pada orang lain itu merupakan salah satu bentuk kita agar dapat diterima oleh masyarakat, yaitu sosialisasi. Nah, makanya diajarkan dulu oleh keluarga. Selanjutnya ada fungsi afeksi, yaitu fungsi kasih sayang, di mana kita di keluarga itu mendapatkan kasih sayang. Ya. Selanjutnya ada fungsi religius. Ya, keluarga mengajarkan kita mengenai agama. Nah, di sini gambarnya ada seorang ayah
yang memimpin anaknya untuk sholat. Kemudian ada fungsi rekreatif, ya. Fungsi rekreatif itu di mana dalam keluarga misalkan melakukan tindakan-tindakan rekreatif itu seperti piknik atau melakukan permainan bersama. Nah, mungkin kalian pernah dengan ayah, ibu kalian atau keluarga yang lain melakukan suatu jenis rekreasi atau rekreatif. Kemudian ada fungsi pengendalian sosial. Nah, fungsi pengendalian sosial itu adalah contohnya seperti kalian dikasih nasihat oleh keluarga kalian. Nah, itu adalah fungsi pengendalian sosial. Nah, di guys ini gambarnya orang sedang diberikan nasihat oleh orang yang lebih tua. Dan yang terakhir daripada fungsi keluarga itu adalah fungsi manifest, yaitu fungsi untuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, itu dari keluarga. Nah, selanjutnya ada lembaga pendidikan. Nah, siapa siapa yang tahu jenis-jenis lembaga pendidikan? Oke, silahkan. Lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan sekolah, contoh SD, SMP, dan SMA. 2. Pendidikan non formal, contoh kursus dan pelatihan. Oke, terima kasih ya. Lembaga pendidikan ada dua ya, formal dan non formal. Mungkin kalian menyangkanya kalau yang namanya pendidikan itu hanya ada satu jenis ya, tapi ternyata ada dua jenis, formal dan non formal. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ya, kita identik lembaga pendidikan itu dengan sekolah dan tujuan daripada pendidikan itu ada perubahan tingkah laku yang tadinya kalian kurang sopan menjadi lebih sopan, yang kalian tadinya kurang rajin menjadi lebih rajin. Nah, itu adalah fungsi daripada pendidikan. Nah, jenis lembaga pendidikan tadi ada yang formal, yaitu contohnya ada TK, SD, SMP. Nah, maksud formal di sini adalah resmi. Jadi ketika kalian sekolah di lembaga pendidikan formal, hasilnya itu kalian nanti akan dapat ijazah. Nah, kalian baru sampai ke level SD. Jadi kalian baru dapat ijazah SD. Nah, kalian masih SMP, itu perjalanan kalian masih panjang. Nanti setelah lulus SMP ke SMA dan mungkin bisa sampai ke universitas. Nah, itu disebut lembaga pendidikan formal. Nah, di sana ada gambarnya ya, lihat. Ya, lihat di layar HP kalian, lihat itu ada gambar daripada lembaga pendidikan ya. Ada SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian ada lembaga pendidikan non formal, artinya lembaga ini adalah lembaga yang tidak resmi ataupun lembaga yang ketika selesai pendidikan tidak akan mendapatkan ijazah. Contohnya ada kursus, pelatihan, ke kegiatan belajar atau majelis taklim. Majelis taklim contohnya seperti pengajian itu ketika kalian selesai pengajian kan kalian tidak dapat ijazah. Nah, di sini ada contoh gambar daripada lembaga pendidikan non formal ya berupa kegiatan paket C. Ya, paket C itu adalah orang-orang yang tidak lulus SMA bisa ikut pendidikan walaupun mereka usianya sudah tua. Nah, lihat di sini ada fungsi-fungsi daripada lembaga pendidikan. Nah, yang pertama, fungsi daripada lembaga pendidikan adalah mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah. Kalau kalian tidak sekolah,
kalian tidak akan mendapatkan pekerjaan di zaman ini. Karena di zaman ini yang namanya pekerjaan itu sebelum orang bekerja ditanya dulu ijazahnya apa. Nah, jadi kalau tidak dapat pendidikan, nah bagaimana kalian bisa bekerja? Kemudian fungsi lembaga pendidikan adalah mengembangkan bakat. Nah, lihat di sana ada yang bakatnya menyanyi, main bola, melukis. Nah, kalian ketika sekarang sekolah di SMP, kalian ketika punya bakat, kembangkan. Ada yang bakatnya di pramuka, di paskibra, ataupun di hal-hal yang lain, itu kembangkan ya. Karena itu akan menjadi hal yang baik bagi kalian. Kemudian fungsi lembaga pendidikan adalah melestarikan budaya. Nah, kalian sebagai seorang yang berasal dari suku Sunda, pertahankan budaya suku kita. Nah, budaya kita kan banyak itu jenis-jenis tarian, banyak jenis-jenis nyanyian. Nah, itu harus dipertahankan. Kemudian fungsi lembaga pendidikan menanamkan keterampilan. Seperti keterampilan apa? Membaca. Nah, kalau kalian tidak sekolah, kira-kira bisa membaca tidak? Ya, tidak ya? Nah, makanya penting sekolah itu. Kemudian fungsi lembaga pendidikan itu menjamin kehidupan emosional anak, ya supaya kalian jauh lebih baik emosinya di masyarakat itu pentingnya sekolah. Kemudian lembaga pendidikan itu menanamkan sikap jujur. Nah, kalau lihat di berita kan banyak korupsi-korupsi. Nah, kalau insya Allah dengan kita belajar dengan baik, kita akan menjadi orang jujur dan tidak akan menjadi koruptor. Nah, kemudian fungsi daripada lembaga pendidikan yang selanjutnya adalah peduli lingkungan. Misalkan ketika melihat sampah, kalian buang pada tempatnya. Nah, itu adalah salah satu contoh peduli lingkungan. Yang selanjutnya ada lembaga ekonomi. Nah, ini kegiatan lembaga ekonomi itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Nah, kalau kalian jajan itu contohnya adalah kegiatan ekonomi. Nah, lembaga ekonomi definisinya adalah lembaga yang mengatasi masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, distribusi kegiatan menyalurkan barang, dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa. Nah, kalian baru ada di level konsumsi, yaitu kegiatan memakan ataupun menghabiskan jumlah barang. Nah, jenis ekonomi tiga. Jenis ekonomi dunia itu ada tiga, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran. Ekonomi kapitalis yaitu dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. Ya, cirinya yaitu orang-orang yang kaya akan semakin kaya. Sedangkan ekonomi sosialis itu dianut oleh negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, dan juga Cina. Cirinya adalah segala kegiatan ekonomi diatur oleh negara. Nah, sedangkan Indonesia memakai sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi campuran daripada liberalis dan sosialis, di mana kegiatan ekonomi membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja, tetapi ada bagian-bagian kegiatan ekonomi yang diatur oleh negara, yaitu adalah ekonomi campuran. Nah, kemudian fungsi lembaga ekonomi yang pertama adalah sebagai pedoman memperoleh bahan pangan. Nah, kalian makan, minum, berpakaian, itu adalah bagian daripada kegiatan ekonomi. Kemudian sebagai fungsinya yang lain adalah sebagai pedoman dalam menentukan harga jual beli barang. Nah, kalian beli misalkan pulsa, beli handphone. Nah, kenapa harganya mahal? Karena jumlahnya yang langka. Nah, coba bayangkan kalau misalkan
handphone itu seperti ikan asin ya, tidak langka, berarti harganya pasti akan murah. Nah, karena harganya semakin langka, harganya mahal. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi lembaga ekonomi sebagai pedoman dalam rangka menggunakan tenaga kerja. Nah, orang tua kalian itu adalah tenaga kerja. Ada yang jadi petani, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pegawai atau lainnya. Nah, itu adalah tenaga kerja. Kemudian fungsi lembaga ekonomi yang lainnya sebagai pedoman tentang tata cara pengupahan. Setelah orang tua kalian bekerja, tentu dikasih upah ataupun gaji. Nah, upah ini disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Kalau misalkan jenis pekerjaannya yang membutuhkan skill tinggi, pasti upahnya juga akan tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi lembaga ekonomi yang selanjutnya sebagai pedoman tentang tata cara pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang sedang kita alami ya zaman sekarang ketika virus corona melanda. Nah, banyak orang yang diputuskan hubungan kerja, bahasa lainnya adalah di PHK. Nah, itu banyak dialami oleh saudara-saudara kita. Yang selanjutnya adalah fungsi lembaga ekonomi adalah sebagai identitas di masyarakat. Nah, kalau kalian misalkan lihat ada orang petani, ada orang buruh, nah itu identitas. Berarti pekerjaan itu menjadi identitas kita di masyarakat nanti ya. Jadi kalau kalian nanti di kedepannya bekerja sesuai dengan skill kalian atau keahlian kalian, nah itu akan jadi identitas kalian. Kemudian ada lembaga agama. Nah, kita hidup di Indonesia. Tentunya orang Indonesia memiliki agama karena sesuai dengan Pancasila ya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada yang tahu jenis ataupun nama-nama agama yang ada di Indonesia? Silahkan. Ya, silahkan. Muslim agama di Indonesia: 1. Islam, Kristen, Katolik; 3. Kristen, Protestan; 4. Hindu; 5. Buddha; 6. Konghucu. Ya, terima kasih ya. Jadi di Indonesia itu agama yang diakui itu ada 6. Ya, terima kasih. Yang paling terbaru agama yang diakui oleh undang-undang itu adalah agama Konghucu. Nah, lembaga agama adalah bagian dari praktek kepercayaan yang dilakukan oleh warga negara, terutama di Indonesia. Nah, fungsi daripada lembaga agama adalah sebagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu adalah fungsi daripada lembaga agama. Nah, benar tadi kata teman kalian bahwa jenis agama itu ada 6 ya. Lihat di sana ada gambarnya. Ada Islam, Kristen, Katolik ya. Ada Kristen Protestan, ada Hindu, Buddha dan Konghucu. Lihat di sana ada gambarnya ya. Yang paling kiri itu yang pakai baju hitam itu adalah Kristen Protestan, maaf, Kristen Katolik. Yang tengahnya yang pakai baju putih itu adalah Hindu. Yang pakai kerudung jelas adalah Islam. Yang kepalanya pelontos adalah Buddha. Kemudian yang pakaiannya putih semua ini adalah Kristen Protestan. Dan yang terakhir yang pakaiannya merah-merah ini adalah Konghucu. Nah, ini adalah jenis-jenis atau agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, lalu apa saja fungsi daripada lembaga agama? Yang pertama, fungsi lembaga agama adalah memberikan pendidikan pada anggotanya. Contoh, dalam agama Islam ada yang disebut halal dan juga haram. Halal itu artinya kita boleh mengerjakannya. Misalkan kita boleh makan
buah-buahan yang ditanam oleh kita sendiri, itu halal. Tapi haram hukumnya jika kita mengambil buah-buahan yang ditanam orang lain tanpa meminta izin atau membelinya. Nah, itu berarti agama sebagai pendidikan. Yang kedua, fungsi agama itu adalah mengenal Tuhan. Dengan beragama, kita akan mengenal Tuhan. Ya, di mana Tuhan itu merupakan pencipta kita. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak akan memiliki yang namanya tujuan beragama. Selanjutnya, fungsi agama adalah pengawasan sosial. Nah, contohnya, kita tidak boleh mengambil barang orang lain. Kita tidak boleh berbicara, misalkan yang salah, karena bisa melukai hati orang lain. Nah, itu adalah fungsi pengawasan sosial. Selanjutnya, fungsi lembaga agama adalah memupuk persaudaraan alias toleransi. Nah, toleransi di sini adalah saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Selanjutnya, fungsi agama yang terakhir adalah fungsi transformatif. Ya, fungsi transformatif ini adalah fungsi perubahan. Contohnya yang tadinya agamanya Nasrani menjadi mu'alaf, agama Islam. Nah, itu adalah fungsi transformatif. Kalau digambar di sana ada contohnya si Bapak Deddy Corbuzier itu yang hampir tiap hari nongol di TV, itu dia mengalami fungsi transformatif daripada lembaga agama. Selanjutnya, ada lembaga politik. Nah, lihat di gambarnya di sana. Lembaga politik ini identik dengan partai-partai politik ya. Lihat di sana ada gambarnya. Ya, sekarang kan musim-musim pemilu, nanti ada pilkada, ada pilkades. Nah, itu pasti rame yang namanya politik ya. Tapi karena kalian itu usianya belum 17 tahun, belum punya KTP, kemudian belum punya hak pilih, tolong ya tidak usah ikut campur dengan urusan politik terlebih dahulu. Nanti kalau sudah cukup umur atau sudah punya hak pilih, silakan. Nah, lembaga politik merupakan lembaga yang secara khusus memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan pada wilayah tertentu. Nah, kita hidup di Indonesia diatur dengan politik. Nah, kenapa ada presiden, ada wakil presiden, ada DPR? Karena semuanya itu dihasilkan daripada kegiatan politik. Ya. Kemudian ciri-ciri lembaga politik, ya, lihat adanya suatu masyarakat yang bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, kita lembaga Indonesia ataupun negara Indonesia adalah suatu lembaga yang sangat besar, di mana kita terdiri dari berbagai suku, berbagai latar belakang, berbagai agama, kemudian bersatu atas satu nama, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu lembaga politik terbesar di negara ini, ya. Nah, kemudian adanya pemerintah yang aktif. Ya, pemerintah yang aktif ditandai dengan adanya presiden dan wakil presiden. Kemudian pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan bersama. Ya, ada menteri-menteri yang membantu presiden, ada bupati, ada camat, ada kepala desa, itu punya fungsi. Kemudian pemerintah punya wewenang atas wilayah negaranya. Nah, pemerintah punya wewenang untuk menegakkan hukum di wilayah Indonesia, menegakkan undang-undang dan mengatur rakyatnya. Jadi kalau kalian sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti aturan dari pemerintah. Seperti sekarang kita wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, fungsi lembaga politik yang pertama adalah menciptakan layanan, ya, melayani kepentingan golongan dan tidak mementingkan individu, ya.
Nah, jadi adanya negara Indonesia tidak boleh nanti mementingkan kepentingan presiden saja, kepentingan anggota DPR saja, tetapi harus mementingkan kepentingan seluruh rakyatnya. Nah, bila mana politik hanya mementingkan individu dan golongan, nah itu tidak pantas disebut sebagai lembaga politik. Kemudian, fungsi lembaga politik yang selanjutnya adalah memaksakan norma atau aturan. Nah, makanya di kita ada undang-undang, ada peraturan daerah. Itu adalah fungsi daripada lembaga politik. Kemudian, fungsi lembaga politik yang selanjutnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan anggota masyarakat untuk tercapainya tujuan masyarakat. Ya. Yang selanjutnya, menengahi pertentangan-pertentangan. Nah, kalau di masyarakat ada pertentangan-pertentangan, itu ditengahinya oleh pemerintah atau oleh lembaga politik. Dan yang terakhir adalah melindungi masyarakat dari serangan musuh dari luar. Nah, fungsi lembaga politik ya, di antaranya fungsi negara adalah melindungi kita sebagai rakyatnya dari serangan musuh dari luar. Kalau misalkan ada musuh yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan negara kita, itu adalah fungsi daripada negara. Ya, itu materinya ya untuk kegiatan pertemuan hari ini. Kalian silahkan nanti berdasarkan link yang sudah dibagikan ya untuk mengisi LKPD. Nah, jadi LKPD-nya nanti diisi, linknya itu sudah dibagikan. Nah, kalau misalkan ada yang masih butuh materinya, nanti linknya juga tadi di awal pembelajaran sudah dibagikan. Nah, bisa dilihat lagi ya materinya, bisa diulang lagi, dibaca lagi di rumah. Nah, kemudian nanti di rumah silahkan kalian kerjakan soal-soal mengenai fungsi lembaga sosial ini ya. Silahkan nanti diklik linknya itu sudah Bapak bagikan di chat Google Form, Google Meet-nya, maaf. Sudah Bapak bagikan di chat Google Meet-nya, nanti tinggal diklik dan dikerjakan saja. Nah, sampailah kita ke akhir materi pembelajaran. Nah, kita akan melakukan yang namanya refleksi ataupun intisari daripada pelajaran ini. Nah, siapa yang bisa di antara kalian melakukan refleksi? Silahkan. Jenis lembaga sosial masyarakat adalah 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga pendidikan, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga agama, 5. Lembaga politik. Fungsi lembaga sosial adalah 1. Menjaga terciptanya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 2. Menjadi pedoman individu dalam bersikap serta memberikan batas-batas dalam bertingkah laku individu tidak menyimpang. Ya, terima kasih ya sudah melakukan refleksi. Nah, jadi lembaga sosial itu ada berbagai jenis ya. Kemudian ada fungsi-fungsinya, diantaranya fungsinya itu supaya perilaku kita tidak menyimpang. Nah, sampailah kita pada akhir kegiatan pembelajaran ya. Kalian harus tetap semangat, oke? Untuk menjalani pembelajaran online ini, jangan lupa kalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, kita cukupkan saja, diakhiri dengan doa. Oke, setelah berdoa, marilah kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah.
Dan selamat belajar lagi untuk mata pelajaran yang lain ya di jadwal hari ini dan tetap semangat untuk kegiatan belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.